Tahu nggak sih selama ini yang bikin rezeki kita ini kurang apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Sampah di rumah kita tuh masih ada di dalam rumah setelah maghrib. Bu, Pak, periksa jam 5 sore sampah kita masih ada nggak tuh di dalam rumah? Kalau ada sampah di dalam rumah, cepet keluarin. Ngaji, makanya ngaji. Sampah yang ada di dalam rumah nggak boleh terlihat. Ingat ya, karena sampah di rumah itu nggak boleh terlihat. Bikin satu, tutup, itu nggak apa-apa. Kalau walaupun itu di dalam rumah, yang penting tertutup. Kalau dia terbuka, cepat keluarin dari rumah. Jangan dibuang ke rumah tetangga ya, nggak boleh. Buang aja, taruh di depan rumah, taruh di luar. Kenapa? Karena itu yang membuat rezeki kita susah. Ini Nabi lo yang ngajarin. Kalau satu lagi, ini yang perawan biasanya nih. Neng, oi, kalau nyapu jangan disisain. Habis maghrib nyapu, nggak boleh. Mau siang-siang, mau pagi-pagi nyapu, selesaikan. Ini kagak, nyapu-nyapu, taruh di pojokan rumah. Itu mau ngapain berubah jadi duit? Buang. Jangan dikumpulin. Kenapa? Itu yang bikin rezeki kita kurang lancar. Paham ya? Ini mulai dari sekarang nih. Besok udah harus dirubah kehidupan kita. Paham? Insya Allah. Kan kita mau hidup berkah sama-sama, betul? Mau hidup berkah, mau hidup kaya. Mau berkah, mau kaya. Nggak mau kaya. Lu pelin-pelan lu ah. Mintanya apa? Kaya namun berkah. Tahu nggak sih arti berkah? Arti berkah itu duit di kantong belum habis udah datang lagi. Itu namanya berkah. Jadi minta sama Allah hidup berkah aja udah. Umur berkah, rezeki berkah, suami, istri, anak, semua berkah. Kalau semuanya berkah, ya Allah tenang hidup. Nggak ada tiap hari pusing. Yang terakhir dari saya. Terakhir nggak nih? Terakhir ya. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Selepas dari semua yang tadi saya bicarakan tentang ilmu dari Nabi Muhammad SAW, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah. Akhir-akhir ini udah banyak yang lupa syukur kepada Allah. Lupa luar biasa. Banyak yang kufur kepada Allah. Ada orang udah disayang luar biasa, dipercaya betul-betul, tapi korupsi. Ada yang begitu. Ada orang yang disayang, didengerin, diterima tampungannya. Ada aja yang nyakitin hati. Hidup kurang syukur. Kalau kita sudah dipercaya, pegang kepercayaan itu. Jangan pernah yang sekali-kali, sekalipun 1000 perak, itu akan menjadi nyusahin kita di dunia, nyusahin kita di akhirat. Hati-hati, uang yang kita nggak tahu, diambil sama orang, itu namanya zalim. Tahu arti zalim? Tahu nggak arti zalim? Sesuatu yang ditempatkan bukan pada tempatnya. Bukan berarti menzalimi orang itu sampai sakit hati, bukan juga seperti itu, bukan. Zalim bukan yang pada tempatnya, sesuatu yang ditempatkan bukan pada tempatnya. Sekarang saya ceramah, duduk di atas panggung. Ini boleh. Saya didudukin di dalam dapur. Pantas nggak? Pantas nggak? Lu bilang pantas, kelewatan. Setiap apa yang sudah diberikan sama Allah, kita wajib syukur. Jangan pernah khianat kepada makhluk Allah.